Kalian masih namain file kalian kayak gini? Atau kayak gini? Sudah berapa kali kalian kebingungan dengan nama file yang kalian bikin sendiri? Mulai hari ini, yuk benerin struktur folder dan penamaan file kalian. Halo semuanya, nama saya Kemal. Kali ini kita akan membahas struktur folder, project, dan penamaannya. Kenapa ini penting? Karena dengan pemfolderan yang rapi, struktur yang konsisten, serta penamaan yang sama di setiap project, maka itu akan mempercepat serta mempermudah kita dalam bekerja. Selain itu juga, struktur folder yang rapi dan konsisten ini akan sangat berguna banget kalau kalian bekerja dengan banyak anggota lainnya atau dalam bertim. Bayangin aja, kalau setiap tim atau orang mempunyai struktur folder dan penamaan yang berbeda. Kebayangkan bingungnya gimana? Si A gimana, si B gimana? Makanya penting banget untuk menyamakan struktur folder ini. Kita akan bagi jadi dua bagian ya. Yang pertama struktur foldernya, yang kedua penamaan filenya. Struktur folder ini kita bagi ke 6 bagian. Ada dokumen, aset, postpro, preview, final, dan deliver atau delivery. Pertama yaitu doc atau dokumen. Dalam folder ini berisi dokumen-dokumen yang diperlukan pada project. Bisa bentuknya mood board, brief, invoice, serta dokumen-dokumen dari klien lainnya. Selanjutnya yaitu ada aset. Aset ini berisi aset-aset atau file-file mentah yang nantinya bakal diolah di folder selanjutnya yaitu postpro. Aset ini bentuknya apa aja sih? Bisa macam-macam ya, bisa foto, kemudian video, musik, logo-logo, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh file yang nantinya bakal diolah itu dimasukin di folder ini. Selanjutnya kita masuk ke postpro atau post production yang artinya adalah folder ini berisi seluruh file-file produksi kalian. Atau biasanya lebih dikenal file ASI projectnya. Bisa file AI, file PSD, Affinity, Premiere, After Effects, dan semua-semuanya yang pakai program yang kalian pakai untuk mendesain. Selanjutnya ada preview, yaitu setiap kalian melakukan preview ke klien, gambar-gambar, video-video yang diekspor untuk preview masuk ke folder ini. Jadi folder ini biasanya sih agak lumayan berantakan gitu. Selanjutnya ada final. Nah, kalau tadi ada preview untuk file-file yang di-preview ke klien, kalau final ini untuk file yang sudah fix atau dipilih oleh klien. Kenapa sih file preview dan final dipisah? Kenapa nggak yang finalnya aja kita ambil dari preview gitu kan? Sebenarnya ini untuk memudahkan nantinya kita untuk mencari file finalnya aja sih. Siapa tahu kan kalau kita biasanya udah preview nih, misalnya kita sekarang udah preview yang ketiga, tapi ternyata klien minta fix di file preview yang kedua. Nah, kalau udah kayak gitu gimana tuh? Kita akhirnya untuk inget-inget file mana ya yang final di project ini gitu. Yang kedua apa yang ketiga ya? Yang terakhir sih yang ketiga, tapi kan milihnya yang kedua. Nah, kita kan nggak tahu. Repot kan ya kalau gitu. Makanya perlu dipisah. Dan terakhir yaitu delivery. Delivery ini sebenarnya file yang ada di folder final, cuman namanya diganti aja biar lebih mudah dimengerti oleh klien. Jadi nama filenya nggak ada nama-nama yang aneh-aneh yang kita pakai di produksian. Mereka kan nggak butuh itu ya. Dan kenapa sih yang ini juga perlu dipisah dari yang sebelumnya yaitu yang final? Coba bayangin aja, kalau yang final dan delivery nggak dipisah dan namanya sama, misal nama filenya kita sederhanakan. Nah, nanti di kemudian hari kita akan bingung tuh nyarinya, ini file produksiannya yang mana ya? Karena namanya juga udah beda kan. Nah, terus kalau namanya nggak disederhanain akan menyulitkan klien juga. Ujung-ujungnya pasti deh nanti bakal diganti sama klien namanya. Kemudian kita lanjut masuk ke penamaan file. Untuk penamaan file ini ada dua versi yang kita pakai. Nah, tapi saya lebih suka versi yang kedua. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu adalah tahun, bulan, tanggal, garis bawah, kemudian nama file. Bentuk yang gini saya kurang suka sih, karena lumayan membingungkan untuk dibaca. Mungkin karena depannya tanggal kali ya, jadi agak sedikit belibet gitu, langsung lihat angka-angka gitu. Dan ada kemungkinan ambiguitas nantinya di kemudian hari. Nah, yang kedua ini adalah nama file, garis bawah, kemudian versi filenya dengan 3 digit. Selain lebih simpel pada versi kedua ini, kita lebih gampang sih mengenali file produksiannya. Versi 1K, versi 2K, atau versi 35K. Ya gitulah. Jadi ketika kita mau merefer ke suatu file tertentu, kita cukup merefer ke nomor-nomor versinya. Oh, minta dong file yang ke versi segini gitu. Jadi itu struktur folder dan penamaan file yang sampai saat ini masih kita pakai dan juga sangat-sangat membantu banget dalam produksian sebagai tim. Kalian bisa langsung mencoba membuat struktur foldernya atau kalau males coba cek link di deskripsi untuk mendownloadnya. Kalau ada yang punya struktur folder serta penamaan file yang berbeda dan lebih efektif, boleh banget deh untuk berbagi ceritanya di kolom komentar. Semoga video bermanfaat. Saya Kemal dan sampai jumpa.